Kamu atau mintanya? Hah? Maksimal. Kamu kan? Betul. Coba bukaan. Enggak, kalau sampai bilang menit enggak bilang. Apa? Videonya sampai berapa menit? Enggak sampai 15 deh. Enggak sampai 15. Sudah sesuai berarti. Aku lagi kita pamit. Oke, kok mesti aku minta kau. Iki tak video ket mau lho. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan atau belum hari ini? Belum, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, yang belum nanti tungguin MBG-nya ya. Atau kalau tidak apa namanya kelaparan bisa nanti beli di kantin. Oke? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farida. Selanjutnya, Bu Rahma absen dulu. Vina hadir ya. Sanita, Hadir. Erlinda, Hadir, Bu. Ridwan, Hadir, Bu. Bernis, Farida. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya masuk. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang teks pidato. Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja di teks pidato? Pengertian. Ciri-ciri. Nah, karena kemarin kita sudah belajar pengertian dan ciri-ciri, hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dan strukturnya. Baik. Kalau begitu, Ibu mau tanya, kemarin pengertian pidato apa? Berbicara di depan umum, Bu. Berbicara di depan umum. Ada yang mau menambahkan? Yang bersifat mengajak, Bu. Yang bersifat mengajak. Erlinda? Ya, Bu, sama berbicara di depan umum untuk mempengaruhi orang lain. Baik, betul sekali anak-anak. Jadi pidato adalah berbicara di depan umum untuk mengajak dan juga bisa bersifat persuasif. Ciri-ciri pidato? Ada yang ingat? Tidak ingat, Bu. Tidak ingat. Erlinda, Konita ingat? Lupa, Bu. Lupa. Ciri-ciri pidato pasti terdiri dari pembuka, isi, penutup. Lalu yang kedua, ada kalimat persuasif dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, karena Bu Rahma lihat kalian masih mengantuk ya. Kemarin memangnya tidur jam berapa kok masih mengantuk, apalagi di Ridwan Barnis. Oh, main FF kemarin malam. Oh baik, kalau begitu main HP boleh, tapi jam 8 harus sudah selesai. Baik, sekarang kita tepuk dulu ya. Bu Rahma mau beri SBK. Kalau Bu Rahma bilang apel, tepuk 1 kali, jeruk tepuk 2 kali, anggur tepuk 3 kali. Apel 1 kali, jeruk 2 kali, anggur 3 kali. Apel, jeruk, anggur, jeruk, apel, anggur, apel, jeruk. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menemukan struktur teks pidato. Karena kan kemarin kalian sudah Ibu beri contoh teks pidato, sudah mengetahui pengertian, ciri-ciri. Pastinya kalian harus mengetahui struktur teks pidato apa saja. Kenapa sih kita kok harus mengetahui struktur teks pidato? Padahal kan kalau kita membuat pasti sudah bisa Bu dibaca juga. Kenapa kita harus mengetahui strukturnya? Kenapa? Ada yang tahu?
biar sesuai dengan urutannya. Iya, biar sesuai dengan urutan. Bagus Farida. Jadi teks pidato itu harus runtut ya, dari pembukaan, isi, penutup. Makanya kita harus tahu bagaimana strukturnya. Langkah pembelajaran kita pada hari ini ada mencermati 2 contoh teks pidato, membuat kelompok, menentukan struktur teks pidato. Jadi Bu Rahma tidak menyuruh kalian membuat, tapi sudah ada teks, nanti kalian menemukan strukturnya. Ada presentasi, penyampaian materi dari Bu Rahma, game, dan juga penutup. Seperti itu. Untuk penilaiannya nanti, Bu Rahma akan menggunakan penilaian individu dan juga kelompok. Jadi walaupun kalian nanti berkelompok, individunya juga akan tetap Bu Rahma nilai dari keaktifan kalian semua. Baik, selanjutnya. Nah, Bu Rahma punya 2 teks pidato. Judulnya berbeda, isinya berbeda. Kalian cermati dulu ya dari segi strukturnya. Perbedaannya apa? Ini teks pidato yang pertama. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah ya? Lanjut. Sekarang kita ke struktur teks pidato kedua. Nah, silahkan dibaca. Baik, sudah? Nah, dari 2 teks pidato ini, apakah kalian menemukan perbedaan, Hornita? Nanti kalau kamu mengantuk, Bu Rahma akan mempersilahkan kamu untuk cuci muka terlebih dahulu ya, biar tidak mengantuk. Bu Rahma tidak marah karena mengantuk itu manusiawi. Baik, ada perbedaannya? Ada. Teks yang pertama, bagaimana kira-kira pidatonya? Tidak lengkap karena Tidak ada salamnya, nggak ada salam pembuka. iya, tidak ada salam pembuka. Masa pidato nggak ada assalamualaikum, nggak ada penutupnya wassalamualaikum, tidak ada puji syukur, tidak ada yang terhormat seperti itu, ya kan? Ya. Nah, biasanya kalian itu pasti setiap Senin mendengarkan pidato anak-anak. Kira-kira pidato siapa yang kamu dengarkan? Kepala sekolah. Iya, Bapak Kepala Sekolah pada saat upacara hari Senin. Baik, betul sekali. Lanjut pidato yang kedua. Pidato yang kedua bagaimana? Lebih lengkap. Ada salamnya enggak? Ada. Terus ada ucapan penghormatan? Ada. Ada penutup? Isinya bagaimana? Ada ya? Baik. Persuasif dia mengajak. Selanjutnya, inilah tabel perbandingannya. Di pidato ketua OSIS tadi, pembukaannya itu lengkap. Ada salam, sapaan, puji syukur. Yang masalah sampah tidak lengkap. Tidak ada salam, ucapan puji syukur. Kalau isinya semuanya jelas ya. Untuk penutupnya, pidato ketua OSIS lengkap. Ada harapan, salam penutup. Kalau masalah sampah tidak lengkap. Seperti itu. Nah, misalnya di struktur teks pidato itu ada salam, sapaan, puji syukur. Salamnya apa? Harus assalamualaikum saja, Bu? Tidak ya? Karena kita lihat audiensnya dulu. Misalnya audiensnya adalah semua yang ada di kelas ini. Kalian kan beragam suku dan agama. Jadi usahakan nanti salam pembukanya bagaimana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk sapaannya bagaimana atau ucapan penghormatan? Yang pertama itu yang saya hormati apa yang terhormat? Yang terhormat dulu. Dari yang paling tinggi dulu di sekolah misalnya. Siapa? Pak Kepala Sekolah baru yang kami hormati. Lalu puji syukur. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Lalu isinya adalah apa itu isi? Pokok bahasa. Lalu penutup ada kesimpulan, harapan dan salam penutup. Biasanya kalau pidatonya persuasif itu ada ajakan. Mari, ayo, marilah. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya. Nah, kalian kan tadi sudah mengetahui kalau isi teks pidato atau strukturnya itu sudah punya gambaran ya, sudah punya gambaran tentang strukturnya. Sekarang kalian akan Bu Rahma bagi kelompok.
Bu Rama akan memberikan kepada kalian satu teks pidato. Di sini ada beberapa teks satu bundle ini. Nah, kalian nanti bisa memilih teks mana yang akan kalian gunakan. Nah, setelah itu kalian akan mengisi LKPD-nya. Selanjutnya, nah LKPD-nya ada. Nah, ini kan nama kelompok berapa, lalu anggotanya siapa. Lalu bagian struktur, misal pembukaan, buktinya apa, di paragraf mana, itu nanti ditulis, ya. Terus isinya dari paragraf berapa sampai berapa, kenapa kok itu termasuk isi. Penutupnya dari paragraf berapa sampai berapa, kenapa itu kalian sebut kesimpulan, diberi penjelasan juga. LKPD-nya ada di sini. Jelas ya anak-anak? Jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau begitu, Bu Rama bagi kelompok dulu. Nah, anak-anak, Bu Rama mau tahu kalian sekarang hobinya apa ya? Hobinya memancing. Memancing. Baik. Kalau kalian suka memancing, Bu Rama akan mengajak kalian memancing hari ini. Nah, Apa, Bu? ini dia, memancing untuk mendapatkan partner kelompok kalian. Kita mancing ya. Yang pertama, kita kasih umpan dulu. Kelompok satu ada Anam dan Hamita. Yeay. Kita mancing yang kedua. Sebentar ya anak-anak. Baik. Nah, dapat ikan besar. Siapa yang kelompok kedua? Ada Ridwan dan Erlinda. Baik, kelompok ketiga berarti Farida dan Vina. Anak-anak sudah ya? Apakah ada yang keberatan dengan kelompoknya? Berharap tidak. Tidak, alhamdulillah tidak ada. Baik, ini belum akan bagikan. Ini LKPD-nya sudah ada. Silahkan berkelompok ya dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, harap ditanyakan ke Bu Rahma. Yang ini diidentifikasi sama kayak yang di perintahnya ini. Iya, diidentifikasi bagian yang mana? Strukturnya apa? Yang ini pada struktur 345 ini. Iya, paragraf 345 menurut kamu cocok dimasukkan ke tabel pembuka, isi atau penutup? Kita lihat aja. Iya, ditulis kembali ya dengan alasannya. Misalnya, kenapa kok ini disebut pembukaan? Karena ada salamnya, ada ucapan penghormatannya, Bu, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompoknya Erlinda, kelompoknya Farida? Tidak dulu. Belum? Iya, silakan. Paragraf ketiga kesimpulan. Baik, Farida, untuk kesimpulan itu biasanya kalau di sebuah pidato itu hanya ada di satu paragraf. Iya, untuk selanjutnya ini sudah termasuk harapan, ucapan syukur, dan juga nanti salam penutup seperti itu. Coba dicari kesimpulan satu paragrafnya terletak di paragraf berapa. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Sudah selesai kan anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, siap untuk presentasi? Siap. Siap. Baik.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertama, di dalam teks pidato yang kamu dapat di paragraf 1, 2 ini merupakan pembuka karena terdapat salam pembuka dari Assalamualaikum, salam dan sebagainya. Kemudian ada ucapan salam sambutan gitu. Baik, yang lain dibuka benderanya yang pidato 2 ya, yang dipilih wanita tadi pidato 2 ya. Nah, Kemudian untuk bagian isi itu ada di paragraf 3 sampai dengan 5. iya, kenapa kira-kira? Isinya tentang apa? Isinya tentang kebersihan lingkungan. Iya, betul sekali, kebersihan lingkungan. Lalu, Terus kemudian paragraf selanjutnya, paragraf ke-6 sampai dengan 8 ini kesimpulan dan penutup. Karena di situ ada kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan, terus saling gotong royong dalam membersihkan lingkungan seperti itu. baik. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar wanita dan anak. Ditanya dulu teman-temannya. Ada yang Ada pertanyaan? Tidak. Sudah, kalau begitu berapa yang bertanya ya? Kalau begitu berapa yang bertanya? Kenapa tadi kamu menyebutkan ada kalimat ajakan? Ada ciri-ciri apa? Ada ciri-cirinya, dia menggunakan mari di sini. Oh iya, ada kata mari. Berarti menurut sepengetahuan kamu, kalimat ajakan atau persuasi itu ciri-cirinya ada apa saja kalimatnya? Ada mari, ayo, hendaklah kita. Iya, marilah Itu memang ada di tiga Mari. kalimat tadi. Oh, betul betul betul. Baik, sudah jelas ya anak-anak ya? Sudah. Karena ada yang bertanya, terima kasih untuk kelompok kita dan anak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompoknya siapa yang sudah siap? Saya Bu. Baik, kelompoknya Farida dan Vina, silahkan maju ke depan. Memilih pidato yang nomor berapa? Memilih pidato yang nomor 1, pidato 1. Pidato 1, Ya. baik. Ya, silahkan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks pidato tentang kebersihan di sekolah. Untuk yang pertama itu ada bagian pembuka. Bagian pembuka itu ada salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada bagian puji syukur. Puji syukur ini yang pertama ditujukan kepada itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari pidato ini yaitu mengajak seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan. Baik, untuk menjaga kebersihan. Yang kedua ada bagian isi, yaitu bagian isi ada beberapa rangkaian argumen, yaitu di paragraf 3 sampai paragraf 4. Yang terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup itu ada kesimpulan, harapan, dan juga salam penutup. Jadi dalam pidato 1 ini strukturnya lengkap, ada pembuka, isi, dan juga penutup. Untuk bagian penutupnya tadi ada ini di sini nggak ada ajakan Bu sepertinya. Oh, tidak Soalnya ada tidak ajakan. menentukan kelompok Bu. Nah, nanti bisa dibantu teman-teman. Ada harapannya tidak, Farida? Ada Apa kira-kira? harapannya semoga kebersihan lingkungan di sekolah ini tetap terjaga. Baik. Adakah yang mau bertanya anak-anak? Tidak Bu. Wanita? Aman Bu. Aman. Ridwan, ya silakan Ridwan. Gimana? Baik, terima kasih Ridwan atas pertanyaannya. Apakah di penutup itu harus ada kalimat persuasif? Jadi anak-anak, di penutup itu kalimat persuasif itu hanya opsi ya. Jadi boleh ada harapan, boleh ada kalimat persuasif. Di kasus pidatonya Farida tadi itu memang tidak ada kalimat persuasif, tapi ada kalimat harapan. Dan itu boleh. Jelas ya anak-anak? Baik. Karena tidak ada yang mau bertanya, kita betul-betul untuk kelompoknya Farida dan Vina, teman-teman. Terima kasih, silahkan duduk. Sekian dulu presentasi
partisipasi dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kelompok terakhir, kelompoknya Elinda dan juga Ridwan. Silahkan maju. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil yang topik 3. Nah, untuk topik 3 di sini untuk strukturnya itu lengkap. Ada pembukanya, ada isi, dan ada penutup. Untuk pembukanya sendiri itu ada di bagian paragraf 1 dan paragraf 2 karena di sini ada salam pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus habis itu ada puji syukur dan ada tujuannya. Terus yang kedua ada struktur isi, yaitu isu di dalam topik ini. Topik ini mengangkat tentang bullying di sekolah. Terus yang terakhir ada penutup. Jadi di penutup di sini ada kesimpulannya dan ada ajakannya. Jadi untuk topik ketiga ini strukturnya lengkap. Baik. Tadi isinya tentang apa? Elinda dan Ridwan? Tentang bullying. Tentang bullying. Baik, di situ ada kalimat ajakannya atau tidak? Ada Bu, ada kata ayo ataupun mari. Iya, ayo apa tadi di isinya? Ayo untuk tidak melakukan bullying di sekolah ataupun di kelas. Ya. Ayo kita hapus bullying di sekolah. Itu termasuk kalimat persuasif. Jadi intinya anak-anak, kalau kalian masih bingung, boleh ada kalimat persuasif, boleh ada harapan. Yang terpenting malah harus ada kesimpulan dan salam penutup. Baik, adakah yang mau ditanyakan? Iya, Farida, silakan bertanya. Untuk bagian isi tadi, apakah ada argumen atau bukti argumen dari penulisnya? Iya. Bagian isi, karena di bagian isi itu harus ada datanya, data dari mana bullying yang terjadi di sekolahan. Iya. Di situ anak-anak, silakan dibaca Elinda dan Ridwan. Ada data dari Kemendikbud tahun berapa itu? Tahun 2025. Tahun 2025 menyatakan bahwa kasus bullying sebanyak berapa persen? 10%. Meningkat atau menurun? Di bacaan meningkat 10% anak-anak. Nah, data dari Kemendikbud tersebut merupakan pendukung argumen bagi penulis. Kemendikbud mengatakan bahwa bullying naik 10% kasusnya dari tahun 2024. Maka dari itu anak-anak apa yang bisa kita ambil? Kita tidak boleh melakukan bullying karena akan merugikan kita, akan merugikan korbannya. Jadi kita semua harus berrukun, bersaudara dengan sama teman. Baik, adakah yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Elinda dan Ridwan. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, Bu Rahma ucapkan terima kasih atas semua yang presentasi hari ini. Kalian sudah bisa menganalisis struktur teks pidato dan betul dari hasil analisis kalian bahwa teks pidato itu mempunyai 3 struktur utama. Yang pertama ada pembukaan yang bersalah pembuka, penghormatan, ucapan syukur, perkenalan singkat, penyampaian topik pidato. Bu Rahma contohkan ya, misal pembuka, disalah pembukanya dulu. Asal maaf ya anak-anak. Minum dulu. Iya, minum dulu. Di mana ya minumnya? Itu tunggu di bawah Bu. Oh iya, sebentar ya. Baik, di salam pembuka biasanya kita tadi harus kita lihat dulu audiensnya. Biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Penghormatan kepada audiens yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Ucapan syukur. Bagaimana biasanya awalannya? Puji syukur kehadiran Allah, betul sekali Farida. Atau puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya
Di sini akan Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. iya, itu kalau presentasi. Kalau pidato, saya akan menyampaikan pidato tentang bullying. Bisa. Lalu penyampaian topik pidato itu sudah sangat perkenalan ya. Isi pidato adalah bagian inti yang ingin disampaikan atau pokok permasalahan yang dibahas. Misalnya, wanita tadi judulnya tentang apa wanita? Kebersihan lingkungan sekolah. Berarti inti pidato apa yang sudah kamu bahas? Mengenai lingkungan yang kotor. Ya, terus Baiknya kita harus membersihkan. baiknya kita harus menjaga. Dan membersihkan lingkungan. Baik, itu sekali wanita. Jadi ada kasus tentang kebersihan lingkungan, di mana lingkungan sekolah tersebut sangat kotor. Di pidato tersebut, kepala sekolah mengajak semua warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ada argumen tadi di pidatonya kelompoknya Erlinda dari Kemendikbud, ada datanya dan disampaikan dengan runtut. Setelah itu di penutup ada kesimpulan. Misalnya pidatonya tentang bullying, kesimpulannya seperti apa kira-kira di akhir? Farida bisa menjawab? Tidak, Bu. Tidak. Contoh tentang bullying. Tidak tahu tentang bullying. Baik, berapa ganti topik lain tentang kebersihan lingkungan sekolah kayak wanita tadi. Kesimpulannya kira-kira bagaimana ya, Erlinda? Kebersihan lingkungan Farida, itu ya. sangat penting. Ya. Jadi kebersihan lingkungan di sekolah itu sangat penting untuk kita jaga. Baik, betul sekali. Terima kasih. Kebersihan lingkungan sekolah itu sangat penting untuk kita jaga. Lanjut, ada ajakan. Ajakannya yaitu mari teman-teman kita semua jaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar nyaman, sehat, dan aman. Lalu ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di salam penutup ini bisa diberi pantun loh anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana pantun untuk penutup salamnya? Tidak tahu, Bu. Boleh kasih contoh? Boleh, Bu. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Nah, itu biasanya pantunnya. Ada lagi kira-kira yang mau memberi pantun sebelum Bu Rahma menyuruh kalian untuk mencatat? Mas Ridwan. Mas Ridwan, gimana Mas Ridwan? Oh, belum bisa ya, sudah tidak apa-apa. Sekarang Bu Rahma beri kalian waktu 15 menit untuk mencatat materi yang ada di depan. Cukup ya? Cukup. Iya, silakan. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, karena waktunya di sini Bu Rahma dia tinggal 20 menit. 20 menit kalau untuk materi tidak cukup, tapi kalau sudah diakhiri, sayang sekali anak-anak. Jadi kita game dulu. Selanjutnya ada lanjut ke game saja kira-kira ya. Ini dia. Ada Bu Rahma ini punya potongan teks pidato anak-anak. Yang Bu Rahma potong-potong. Ada bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Nah, susunan potongan ini buatlah menjadi teks pidato yang utuh. Jadi Bu Rahma punya 3 paragraf pidato. Itu Bu Rahma sudah potong-potong. Tapi mungkin hanya ada 10 potongan saja, tidak banyak-banyak. Nah, itu kan acak ya. Kalian susun menjadi urut. Kalian punya lab tidak? Punya. Punya ya. Baik. Nah, kelompok yang paling cepat nanti menyusunnya dan betul, silakan langsung maju ke depan. Bu Rahma lihat dulu betul atau tidak. Nanti Bu Rahma kasih reward kecil-kecilan. Begitu ya anak-anak? Baik. Siap? Siap. Bu Rahma bagi dulu, jangan dilihat. Jangan dilihat dulu ya. Ini kelompoknya Erlinda, Farida dan Vina, Wanita dan Anam. Nah, sudah ya? Sudah. Kalau Bu Rahma hitungan ketiga, silahkan dimulai untuk mengurutkan. Yang sudah boleh langsung maju ke depan. 1, 2, 3.
Baik. Iya, ayo. Iya, susah ya? Mirip-mirip. Baik. Sudah, Bu. Sudah, ayo. Kelompoknya Farida dan Vina. Iya, Burhan lihat dulu. Baik, ada buka, isi, penutup. Baik, betul sekali anak-anak. Burhan menunjukkan ke kalian dulu untuk membaca. Ya kan? Sudah betul kan? Baik, kita tepuk tangan untuk kelompoknya Farida dan Vina. Nah, untuk rewardnya akan Bu Rahma berikan 2 alat tulis untuk Farida dan Vina. Terima kasih. Sama-sama untuk Hornita dan juga kelompoknya Elida, Bu Rahma beri hadiah. Iya, sama-sama. Ini. Baik, nanti dibagi dengan Iya, Bu. Ridwan ya. Baik. Anak-anak, sudah paham atau belum tentang apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Sudah. Kalau begitu Bu Rahma ingin bertanya, pidato itu punya struktur ada berapa? Tiga. Apa saja itu? Pembuka. Di dalam pembuka ada apa saja? Salam pembuka. Ungkapan hormat. Ucapan syukur. Baik, di dalam pembuka ada salam pembuka, Sapaan. sapaan, ucapan penghormatan dan puji syukur. Betul. Lalu yang kedua, apa strukturnya? Isi. Isi berisi tentang apa saja? Pokok bahasan. Betul. Butuh data atau tidak? Butuh fakta. Butuh data, fakta. Berarti pidato itu boleh dikarang atau diimajinasi atau tidak membuatnya? Tidak. Tidak boleh, betul sekali Minton. Harus sesuai fakta. Lalu yang terakhir strukturnya ada Penutup. penutup. Isinya apa saja? Kesimpulan. Kesimpulan, Harapan. harapan, ajakan, salam penutup. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mencoba membuat teks pidato. Nanti kelompoknya akan bermacak lagi, tenang saja biar kalian tidak bosan ya. Seperti itu. Baik, sebelum Bu Rahma akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, Bu Rahma keluar dulu ya. Itu kan. Wow.